Hai Sobat Mami, kadang kita perlu sadari alasan kenapa kita tidak pernah benar-benar berhasil mencapai tujuan besar kita. Mungkin saja karena belum ketemu kesempatan yang tepat, atau jangan-jangan kita terbiasa menyabotase diri kita sendiri. Sabotase diri terjadi ketika seseorang terbiasa melakukan hal-hal yang dampaknya cenderung menghalanginya mencapai goals-nya. Sabotase diri meliputi perusakan diri baik secara fisik maupun mental dengan merendahkan kemampuan diri sendiri. Hal itu bisa terjadi secara sadar atau tidak sadar. Perilaku sabotase diri dapat memengaruhi kesuksesan pribadi dan profesional, serta kesehatan mental kita. Bayangkan betapa terbukanya pintu kesempatan kita jika berhasil kontrol diri dan lebih produktif tanpa harus melawan diri sendiri, seperti pepatah yang mengatakan musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Jadi mungkin kalau relate dalam hal perencanaan keuangan, seringkali seperti itu ya. Kita kan sudah tahu misalnya nih, setelah mendapatkan penghasilan, kemudian kan mestinya investasi dulu, baru kemudian belanja. Tapi yang seringkali adalah belanja dulu, baru investasi, sehingga nggak ada certain amount yang kita simpan untuk investasi gitu. Nah, bulan ini begini, besok begitu, lama-lama jadi banyak, ternyata lama-lama kita jadi mensabotase diri kita di masa depan. Mungkin lewat itu ya, belanja yang terlalu berlebihan, atau mungkin belanja yang nggak di plan, atau mungkin lebih tepatnya mestinya investasi dulu baru belanja. Mengakui bahwa ia menyabotase diri adalah sesuatu yang jarang sekali dilakukan oleh seseorang. Namun, fenomena ini adalah sesuatu yang sering dilakukan sebagian besar dari kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan. Pada awalnya, mungkin kita kurang sadar bahwa kita sedang melakukan hal-hal yang merusak diri. Namun, ketika dilanjutkan dan perilaku negatif itu mulai menumpuk menjadi habit, bisa saja kita menghalangi diri sendiri dari peluang yang berharga dan dari mencapai goals kita. Nah, siapa sih yang mau semakin menjauh dari goals-nya sendiri? Pasti nggak ada kan? Yuk, kita kenali hal-hal apa saja sih yang terhitung sebagai tindakan menyabotase diri sendiri. Apa sih yang menghalangi kita menjadi pemenang supaya kita bisa hindari dari sekarang? Yang pertama, menunda-nunda. Menunda-nunda atau yang lebih kerennya disebut procrastinating adalah contoh umum dari tindakan menyabotase diri sendiri. Meskipun tak banyak orang yang akan mengakui ia sering melakukannya, kecenderungan untuk menunda sebenarnya sangat lazim terjadi di segala kelompok usia. Bahkan, sebuah riset menunjukkan bahwa setidaknya 20% orang dewasa mengaku sebagai chronic procrastinators. Menunda-nunda adalah pencuri waktu yang hebat. Dan mungkin Anda pernah dengar perkataan orang bijak, waktu adalah uang. Waktu adalah salah satu currency yang paling berharga dan tidak bisa diulang. Kebiasaan menunda-nunda dapat berisiko dalam jangka panjang, terutama jika dilakukan secara terus-menerus. Kemudian, yang akan merasakan dampaknya tidak hanya si penunda, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Menunda-nunda waktu atau pekerjaan menipu Anda untuk percaya jika Anda memiliki banyak waktu tersedia untuk melakukan sebuah pekerjaan. Namun, sementara Anda terus-menerus menunda banyak hal penting yang berdampak pada masa depan, Anda tentu akan menggagalkan banyak tujuan jangka panjang Anda. Untuk lebih mengerti, mari kita menarik contoh rencana pendidikan anak. Tentunya pendidikan anak adalah prioritas setiap orang tua. Jika mereka menunda untuk berinvestasi sejak dini, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, yaitu pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, para orang tua dianjurkan untuk mulai investasi bahkan sebelum mereka memiliki anak. Menunda-nunda juga berdampak pada reputasi Anda sebagai orang tua. Dalam contoh kasus ini, di mana Anda akan dianggap sebagai orang yang kurang bertanggung jawab atas masa depan anak Anda oleh diri sendiri, pasangan, ataupun keluarga. Sobat Mami,
Mungkin punya pengalaman di kantor, di mana reputasi rekan kerja yang dikenal sering menunda-nunda pekerjaan sangat mengganggu kelancaran kerja tim mengejar deadline. Jika ada, Anda bisa berbagi cerita Anda di dalam kolom komentar. Selanjutnya adalah mengejar kesempurnaan atau perfeksionisme. Orang-orang perfeksionis adalah mereka yang menempatkan target atau standar yang terlalu besar bahkan mustahil pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih kritis terhadap kinerja mereka sendiri, terutama ketika target yang mereka telah tempatkan tidak tercapai. Tentu, memiliki standar tinggi bukanlah hal yang buruk. Bahkan, standar-standar ini membuktikan bahwa kita memiliki ambisi yang besar. Namun, jika Anda terlalu berpacu dengan waktu untuk memenuhi semua target Anda dengan sempurna, maka Anda akan berisiko menghambat pertumbuhan Anda sendiri sebagai pribadi. Nah, daripada terlalu fokus terhadap mencapai kesempurnaan, cobalah untuk mengubah mindset Anda. Mulailah dengan membiarkan diri Anda untuk membuat kemajuan selangkah demi selangkah. Memperluas wawasan juga merupakan alternatif yang bagus untuk mengalihkan fokus dari target-target berat. Ada banyak hal yang dapat Anda cari tahu seperti bagaimana mengembangkan diri dan bagaimana menyusun target finansial. Informasi-informasi ini juga dapat Anda gunakan nanti untuk menyusun rencana masa depan. Yang ketiga adalah jika Sobat Mami takut akan perubahan. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda harus memilih antara menetap di zona nyaman dan meninggalkannya, pindah ke daerah baru, memulai pekerjaan baru, memulai sebuah keluarga? Semua ini merupakan contoh pengalaman yang mengharuskan Anda untuk memilih. Tentunya, kewajiban untuk membuat pilihan ini pasti menakutkan. Tapi, jika Anda tidak memberanikan diri untuk mengambil pilihan, Anda akan stuck terus pada satu titik dan tidak bergerak maupun berkembang. Salah satu cara ampuh untuk melawan ketakutan adalah dengan mencari informasi. Manusia takut pada hal-hal yang tidak diketahui atau hal-hal yang tidak pasti. Dengan mencari informasi, kita akan lebih mudah untuk mengatasi rasa takut akan hal-hal tersebut. Dalam hal perubahan, mari kita ambil contoh memasuki masa pensiun. Rasa takut dan khawatir yang timbul karena menyadari betapa dekatnya Anda dengan masa pensiun adalah hal yang sangat biasa. Mungkin Anda takut karena merasa kurang siap untuk menghadapinya. Jika iya, jangan biarkan ketakutan itu menjadi kenyataan. Anda bisa memulai dengan mencari informasi dan menyusun rencana pensiun berdasarkan informasi yang telah didapat. Selanjutnya, yang keempat adalah membandingkan diri dengan orang lain. Banyak orang yang berpikir mereka tidak cukup kuat, cukup cerdas, cukup berpengalaman, atau cukup terampil untuk akhirnya berani mengambil sebuah kesempatan atau mewujudkan cita-cita. Mami akan membagikan rahasia kecil yang kami dapatkan sepanjang karir Mami di industri manajemen investasi. Mengejar tujuan besar bagaikan pendakian. Semua pasti bermula dari pijakan pertama di titik terendah sebuah gunung. Yang bisa kita lakukan hanya terus berjalan naik dan mendaki satu langkah diikuti langkah lainnya. Masalah yang dimiliki sebagian besar orang adalah mereka cenderung melihat segala sesuatu terlalu jauh atas sebuah hasil akhir atau target pencapaian, atau yang dalam psikologis klinis dikenal sebagai imposter syndrome, yaitu sebuah kondisi perasaan cemas secara internal menganggap diri tidak sukses, meskipun kinerjanya tinggi secara eksternal dan objektif. Kondisi ini seringkali membuat orang merasa seperti penipu atau palsu dan meragukan kemampuannya. Berhentilah membandingkan diri Anda yang sedang berjuang menuju tujuan dengan seseorang yang sudah mencapai titik pendakian tertingginya. Anda hanya perlu fokus memulai dan belajar sebanyak mungkin sepanjang perjalanan Anda. Mami berhasil menjadi yang terbesar di industri manajemen investasi Indonesia
bukan merupakan hasil kerja semalam. Mami baru berhasil mengeluarkan produk investasi pertamanya, Pinisi Dana Saham, yang merupakan filosofi kapal yang tahan terhadap terjangan ombak di tengah badai krisis moneter pada 11 Agustus 1998. 2 tahun setelah hadir di Indonesia pada tahun 1996. Saat ini, per Juni 2023, Mami memiliki 35 produk reksadana, 58 kontrak pengelolaan dana, dan 2 perjanjian penasihat investasi. 27 tahun hadir saat ini, Mami memiliki 101 triliun rupiah dana kelolaan. Yang kembali ingin Mami sampaikan adalah selama Anda tidak berhenti berusaha dan terus mengerjakan kebutuhan dari tujuan Anda, bahkan perbaikan atau pencapaian sedikit saja akan mendorong Anda berada di depan para pesaing Anda yang menghabiskan waktu tanpa makna. Selanjutnya, mengkritik diri secara berlebihan. Kritik diri melibatkan bagaimana seseorang mengevaluasi diri sendiri. Kritik diri dipelajari dan dibahas dalam psikologi sebagai ciri kepribadian negatif di mana identitas diri seseorang terganggu. Secara umum, orang dengan depresi cenderung lebih kritis terhadap diri sendiri dan memiliki kemampuan mengkritik lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengalami depresi. Berbeda dengan refleksi diri yang merupakan keterampilan penting untuk pemulihan dan pertumbuhan emosi, tapi hanya jika Anda melakukannya dengan benar. Sobat Mami, bagaimana kita bisa berharap akan mencapai goals kita jika kita sendiri tidak percaya atas kemampuan kita sedari awal? Percaya diri adalah resep pertama yang memastikan kita untuk mampu mengatasi berbagai rintangan. Rasa percaya ini memateri diri kita untuk terus terdorong dan melakukan berbagai hal melebihi batas kemampuan kita saat ini. Melewati zona nyaman kita dan melawan rasa ragu kita, di luar pentingnya menganalisa diri atau refleksi diri akan apa saja yang sudah dilakukan dan berlalu, mengkritik diri di setiap kesempatan dengan cara yang berlebihan akan berkontribusi terhadap pelemahan mental dan harga diri Anda. Dan yang terakhir dalam pembahasan kali ini adalah overthinking. Sobat Mami, pernahkah seseorang mengatakan kepada Anda itu overthinking? Well, kamu tidak sendiri. Banyak di antara kita yang akrab dengan pengalaman overthinking atau berpikir berlebihan. Dan banyak yang menganggap ini hal wajar. Nah, yang perlu Sobat Mami sadari secara umum, berpikir berlebihan mengacu pada proses pemikiran yang berulang dan tidak produktif. Bayangkan jika ini terjadi dengan sering, di mana pemikiran biasanya terfokus pada banyak hal yang berbeda. Penelitian secara umum membedakan antara merenung tentang masa lalu dan masa kini, dan khawatir tentang masa depan. Terlepas dari kata apa yang kita gunakan, kita berbicara tentang pemikiran terus-menerus dan berputar-putar yang tampaknya tidak memiliki penyelesaian. Kebiasaan overthinking yang dilakukan terus-menerus dari waktu ke waktu akan berakibat pada cara Anda memandang dunia sekitar Anda. Menjadikan Anda sebagai orang yang hidup pesimis, memandang jauh ke depan. Dan yang paling merugikan adalah overthinking mencegah Anda menetapkan atau mengambil keputusan-keputusan terbaik yang penting dalam hidup. Ini berpotensi mengakibatkan depresi dan kecemasan yang sangat dekat dengan masalah kesehatan mental kronis. Lalu, bagaimana menghindarinya? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti mencoba untuk lebih santai, perdalam kecerdasan spiritual Anda, biasakan diri melihat sesuatu dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Coba berpikir fokus pada penyelesaian masalah, cari teman bicara, hingga cari bantuan profesional untuk sesi terapi khusus. Secara umum, setidaknya kita bisa berhenti untuk menekan diri atas hal-hal kecil dan relakan banyak hal yang di luar kontrol dan kecil kemungkinan untuk kita ubah. Sebaliknya, fokus pada hal-hal yang penting dan berhubungan dengan hajat hidup keluarga Anda. Jangan lupa, Anda punya mimpi untuk Anda gapai, Sobat Mami. Semoga Anda menyukai video ini dan terinspirasi.
Kami pilihkan Anda video ini untuk Anda tonton selanjutnya, atau kunjungi situs kami untuk inspirasi lain yang lebih bermanfaat. Terus produktif dan terinspirasi, sampai jumpa di episode berikutnya.